Jadi kita barusan diterima oleh pimpinan DPR, Bapak Supri Dasko Ahmad, yang saya menghargai karena sesungguhnya dia punya jadwal ke luar negeri, tapi karena dia tahu kita akan hadir, Konfederasi PSSI hadir, maka dia menunda dan berdialog dengan kita. Yang pertama, dia menyatakan membuka kembali satu dialog, bahwa DPR siap berdialog kembali, dan dia juga minta supaya dari gerakan pekerja atau gerakan buruh itu memiliki satu tim yang solid ya, dari berbagai konfederasi atau federasi, maka itulah yang nanti kemudian akan menjadi tim dengan pemerintah, DPR maupun swasta ya, sehingga menghasilkan satu rumusan yang ideal. Awalnya kita langsung menyatakan kita menolak Omnibus Law yang sudah dinyatakan konstitusional. Namun kita juga tetap membuka diri juga untuk berdialog, karena hasil yang kemarin kita yakinilah hasil seenaknya, hasil mentang-mentang. Banyak alasannya, karena alasannya katanya memang dari pekerjanya itu tidak bisa diajak berdialog misalnya, atau masing-masing organisasi punya pikiran sendiri sehingga mereka jadi kebingungan. Akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri gitu loh. Lahirlah undang-undang Omnibus Law seperti itu. Dan alhamdulillah sudah terbuka lagi. Kita internal gerakan pekerja, gerakan buruh akan membangun tim lah gitu. Dan kemudian kita siap membuka diri untuk berdialog. Intinya untuk kesejahteraan bersama, kira-kira begitu. Rencananya kapan akan diterima kembali, Pak? Gini, jadi kita sekarang mereka akan, Pak Dasko akan membangun komunikasi dengan teman-teman di DPR-nya. Dia juga akan membentuk tim yang mungkin bisa lebih teknis ya. Karena yang akan kita bahas bukan sekedar pertemuan, ya. Yang akan kita bahas adalah pasal per pasal, ayat per ayat. Karena hantu itu adanya di situ, ya. Kalau kita cuma cuek-cuekan ini undang-undang bagus, oke, pasalnya gimana, ayatnya gimana, bunyinya. Nah, disitulah kita banyak menemui masalah. Karena itu dialog yang akan kita lakukan adalah dialog pasal per pasal, ayat per ayat yang kemudian kita sepakati bersama. Kalau itu yang terjadi, insya Allah hasil yang kemudian dalam perbaikan itu bisa diterima oleh semua pihak. Kira-kira begitu. Oke, lagi Pak, tolong jelaskan soal tuntutan hari ini, Pak. Apa? Soal tuntutan hari ini yang tadi diaspirasikan, Pak. Ya, tuntutan hari ini ya itu kita di sini menolak, mengingatkan kembali bahwa undang-undang Omnibus Law itu tetap tidak diterima oleh gerakan pekerja. Bahkan kita menyesalkan sekali sudah banyak korban dari diberlakukannya undang-undang walaupun sebetulnya tidak boleh. Karena ini dalam proses MK menyatakan tidak boleh ada aturan yang bersifat strategis. Bahkan kadang-kadang suka nakal juga di perusahaan, perjanjian kerja bersama antara pekerja dengan perusahaan, gara-gara undang-undang Omnibus Law mau kesejahteraannya diturun-turunkan, padahal itu nggak boleh. Karena perjanjian antar dua pihak nilainya sama dengan undang-undang. Sejauh yang diperjanjikan bukan hal yang kriminal, kan tidak bisa dibatalkan. Jadi karena itu saya menyampaikan kepada semua perusahaan, jangan menurunkan standar kesejahteraan yang sudah tertulis dalam PKB. Ya, itu yang dan saya juga minta kepada seluruh serikat pekerja, termasuk wartawan tentunya semua ya, jangan mau kalau itu diturunkan asal-asal Omnibus Law, karena perjanjian itu sifatnya sama dengan undang-undang. Kira-kira begitu. Baik, Pak, jika nanti dialog oleh DPR tidak menemui titik akhir, Pak, apa yang akan dilakukan lagi oleh KFK? Saya rasa begini ya, gerakan Aceh Merdeka yang berpuluh-puluh tahun ada dialog. Bahkan sekarang Ukraina dengan Rusia membuka dialog. Masa antara rakyatnya sendiri dengan pengambil keputusan nggak bisa dicari solusi? Kebangetan banget. Tapi kalau itu terjadi, yang dikatakan tadi Pak Arief dan teman-teman, ini baru delegasi. Ya, kalau ini tertutup dialog dan sekedar menang-menangan, bisa 1 juta orang ini. Karena kita konfederasi ini besar sekali jumlah, belum lagi dengan konfederasi yang lain. Jadi jangan menang-menangan. Kita di sini ingin mencari yang terbaik buat bangsa, ya, bukan hanya untuk buruh tapi untuk semua. Yang datang ke sini hanya sekian ribu orang, tapi dampak dari perbaikan untuk 130 juta angkatan kerja, termasuk kalian para wartawan. Ya, sekarang banyak yang menyesal. Saya dengar manajer yang gajinya besar, gara-gara Omnibus Law jadi turun. Terus dibilang, ya gara-gara kamu sih mau demo nggak boleh. Sekarang dari kamu pensiun, harusnya gajinya sekian ratus juta, jadi turun gara-gara undang-undang Omnibus Law. Pesangon itu terjadi. Jadi mereka sekarang jangan menghambat-hambat bagi orang yang menyampaikan
aspirasi tersebut. Tapi Pak, jika solusinya tidak memuaskan dari DPR Pak, apakah Serikat Buruh akan menggelar aksi demo lagi dengan skala yang lebih besar Pak? Saya masih berprasangka baik positif bahwa akan terjadi satu solusi yang baik bagi saya. Ya, katakan dia kan wakil kita, ya kan, masa kalau wakil kita jauh jaraknya dengan harapan masyarakat, ya berarti ini dari mana jadinya gitu kan? Pasti kalau dia jadinya dari kita juga, ya berarti harusnya kita ada kesepahaman gitu. Jadi yang menyarankan untuk adanya revisi barang-barang itu dari pihak DPR atau dari pihak buruh? Ya dari kita minta ini, kita tolak dulu. Kita tolak dan kemudian disampaikan proses yang sedang terjadi seperti apa. Dia bilang memang belum sampai pada substansi. Yang sekarang baru dikerjakan adalah tata cara pembentukan undang. Kita kan curiga tata cara pembentukan undang-undang 12 tahun 2011 itu adalah tata cara yang nanti kemudian disesuaikan dengan tata cara Omnibus Law. Akhirnya Omnibus Law berlaku, itu kan, itu pikiran kita semua. Ternyata tidak. Jadi dijelaskan tadi yang dirubah ininya dulu, baru kemudian masuk ke substansi Omnibus Law. Disitulah baru kita melakukan dialog. Nah, kira-kira undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang itu kan akan dibahas. Omnibus Law memang belum pernah ada. Ini pengalaman bangsa kita membuat undang-undang yang seperti Omnibus Law. Sebelumnya nggak pernah ada, makanya tata cara itu harus diperbaiki juga. Kira-kira begitu. Apa terkait tim buruh nantinya selain dari pihak buruh berarti akan bekerja sama dengan pihak DPR untuk merumuskan ini ya? Ya, semua, termasuk pemerintah, semua kita betul-betul mitra, kita berdiskusi berdialog. Ini Pak, yang lain, silakan. Untuk menangkap ini pihak DPR Pak, Ya. tim buruh Ya. akan ngobrol dalam keluarga DPR? Iya, pasti kita akan membentuk itu segera, kita akan mengundang teman-teman, ya, dan kita dialog internal kita, begitu juga mereka. Setelah itu baru kita mulai. Ada tanggal pastinya? Oh belum. Tapi kan kita punya waktu lah. Tapi kita harapkan jangan diberlakukan dulu Omnibus Law ini. Oke, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Baik, terima kasih kepada tim media, baik media cetak maupun media elektronik. Mohon untuk Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Lem TV Bekasi bawah ini. Jangan lupa ya. Lem TV berkat elemen rakyat. Lem TV berkat elemen rakyat.